Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai inovasi dalam evaluasi hasil pembelajaran yang diampu oleh Bapak Muhammad Syazali MPD. Selanjutnya di sini ada pun anggota dari kelompok 11, yaitu yang pertama ada Gaby Fortuna sebagai pemateri pertama, dan selanjutnya saya sendiri Herlin Juniarti sebagai pemateri kedua. Langsung saja, di sini ada pun pembahasan dari kelompok 11, yaitu pertama ada pemanfaatan teknologi, dan yang kedua ada metode evaluasi alternatif, dan terakhir yaitu good practice dalam evaluasi. Pembahasan pertama pada bab 11 yaitu pemanfaatan teknologi. Teknologi memiliki peran krusial dalam pendidikan modern, memberikan berbagai keuntungan dan peluang bagi siswa serta pendidik. Dengan teknologi, menciptakan lingkungan belajar interaktif dan menarik, dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Contohnya, penerapan gamifikasi dalam pendidikan terbukti efektif dalam mengajarkan siswa penggunaan teknologi dengan benar. Perpustakaan digital dan sumber daya online memberikan akses mudah ke informasi terkini, memungkinkan siswa dan pendidik untuk melakukan penelitian secara lebih efisien. Dengan teknologi, pengalaman belajar dapat dipersonalisasi memenuhi kebutuhan dan preferensi masing-masing siswa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil pembelajaran dan kinerja akademik secara menyeluruh. Pembahasan selanjutnya yaitu integrasi teknologi dalam pendidikan. Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, pendidikan yang berhasil perlu mengadopsi metode pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa, serta memberikan dukungan yang tepat untuk setiap individu. Melalui pendidikan yang efektif, siswa dapat mencapai pencapaian belajar yang memuaskan dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, diperlukan berbagai upaya dan strategi yang efektif, yaitu: pertama, menggunakan pendekatan pembelajaran kreatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa untuk memudahkan pemahaman materi pelajaran dan meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar. Yang kedua, integrasi teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran serta mendukung pemahaman materi dan pengembangan keterampilan siswa. Ketiga, memberikan panduan dan dukungan yang tepat kepada siswa untuk membantu mereka mengatasi hambatan dalam pembelajaran dan meningkatkan tingkat kepercayaan diri. Ketiga, memberikan panduan dan dukungan yang tepat kepada siswa untuk membantu mereka mengatasi hambatan dalam pembelajaran dan meningkatkan tingkat kepercayaan diri. Keempat, meningkatkan standar guru dan staf pendidik untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada siswa. Kelima, memperbaiki fasilitas dan infrastruktur pendidikan untuk mencapai lingkungan pembelajaran yang kondusif dan berkontribusi pada peningkatan hasil belajar siswa. Keenam, mengadopsi metode pembelajaran inklusif dan berorientasi pada siswa untuk mendukung siswa dari berbagai latar belakang dan kemampuan agar mencapai hasil belajar yang terbaik. Pembahasan selanjutnya yaitu efektivitas teknologi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan yang dapat meningkatkan hasil belajar yaitu: pertama, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran interaktif dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan berinteraksi bagi siswa. Misalnya, melalui metode pembelajaran video, gamifikasi, atau pendekatan berbasis web. Kedua, teknologi digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas materi pembelajaran agar lebih mudah dijangkau oleh siswa secara daring dari lokasi dan waktu yang mereka inginkan. Ketiga, teknologi dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk menciptakan alat bantu pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik seperti aplikasi pembelajaran, simulasi, atau permainan pembelajaran. Keempat,
Evaluasi pembelajaran yang berbasis teknologi dapat membantu pelaksanaan proses evaluasi pembelajaran lebih efektif dan efisien, seperti melalui tes online atau evaluasi otomatis. Kelima, pemanfaatan teknologi memfasilitasi kerjasama dan komunikasi antar siswa dan guru serta antara sesama siswa yang dapat meningkatkan tingkat interaksi dan keterlibatan dalam pembelajaran. Kelima, pemanfaatan teknologi memfasilitasi kerjasama dan komunikasi antara siswa dan guru serta antara sesama siswa yang dapat meningkatkan tingkat interaksi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada materi tentang metode evaluasi alternatif. Proses pembelajaran memegang peranan krusial dalam domain pendidikan. Hal ini dikarenakan melalui pembelajaran, seseorang dapat memperluas dan mengaktualisasikan pengetahuan yang bermanfaat untuk masa depannya. Dengan pemahaman bahwa ilmu terus berkembang dari generasi ke generasi, metode pembelajaran pun turut berkembang seiring waktu, mulai dari pendekatan yang sederhana hingga melibatkan teknologi. Tidak hanya itu, proses pembelajaran juga mencerminkan kualitas pendidikan. Nah, di sini metode evaluasi alternatif dapat kita bagi menjadi dua, yaitu efektivitas Google Form sebagai media evaluasi, dan kedua yaitu efektivitas penggunaan aplikasi Quizzes sebagai media evaluasi hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya untuk poin pertama akan dijelaskan oleh Saudari Gaby Fortuna. Penggunaan Google Form telah menjadi sebuah solusi yang efektif dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, berbagai aplikasi telah tersedia, baik yang berbayar maupun yang gratis, yang diciptakan untuk memberikan kemudahan akses informasi, manajemen, dan mendukung proses pembelajaran. Salah satu aplikasi yang menjadi favorit adalah Google Form. Google Form adalah aplikasi yang menyediakan template formulir atau lembar kerja yang dapat digunakan secara mandiri atau bersama-sama untuk mengumpulkan informasi dari pengguna. Aplikasi ini berintegrasi dengan Google Drive, sehingga pengguna dapat menyimpan dan mengelola data dengan mudah. Adapun beberapa kegiatan yang dapat dilakukan melalui layanan Google Form serta keunggulan yang dimilikinya. Pertama yaitu memberikan tugas latihan atau ulangan online melalui halaman website. Kedua, mengumpulkan pendapat orang lain melalui halaman website. Ketiga, mengumpulkan berbagai data siswa atau guru melalui halaman website. Keempat, membuat formulir pendaftaran online untuk sekolah. Kelima, membagikan kuesioner kepada orang-orang secara online. Selanjutnya yaitu yang kedua ada efektivitas penggunaan aplikasi Quizzes sebagai media evaluasi hasil belajar siswa. Salah satu metode untuk mengukur hasil belajar siswa ialah dengan menggunakan aplikasi Quizzes sebagai media evaluasi hasil belajar siswa. Penggunaan Quizzes sebagai media evaluasi memungkinkan dilakukannya evaluasi secara efisien dan praktis. Di mana era digitalisasi seperti saat ini masih banyak guru yang menggunakan metode konvensional dengan menggunakan kertas. Hal tersebut dianggap kurang praktis dan efisien dikarenakan memerlukan banyak waktu, tenaga, serta biaya. Oleh karena itu, penggunaan teknologi seperti aplikasi Quizzes dapat dipilih sebagai alat atau media untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Dengan mengadopsi Quizzes sebagai media evaluasi dapat memungkinkan efektivitas penilaian hasil belajar siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Raja Guguk pada tahun 2020 yang mana menyoroti bahwa Quizzes ialah salah satu aplikasi yang efektif dalam menilai kinerja siswa. Yang dimana kuis ini menyuguhkan soal-soal formatif dengan berbagai pilihan fitur yang disajikan secara menarik dan menyenangkan bagi siswa. Menurut Pusparani pada tahun 2020. Dengan tersedianya koneksi internet, siswa sekarang
dapat dengan mudah menjawab kuis, ulangan, maupun latihan soal menggunakan perangkat elektronik mereka seperti laptop, smartphone, maupun iPad. Aplikasi Quizizz memiliki sejumlah keunggulan yang dapat berperan sebagai alat untuk mengevaluasi pencapaian belajar siswa. Salah satunya ialah kemampuan Quizizz dalam menampilkan data dan grafik kinerja siswa setelah mereka menyelesaikan kuis. Yang dimana nanti ketika mereka selesai mengerjakan kuis, maka nilai mereka akan muncul di layar tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susilawati pada tahun 2019, penggunaan Quizizz sebagai alat penilaian pembelajaran dapat meningkatkan konsentrasi siswa dalam belajar. Selain itu, penggunaan Quizizz juga membantu guru menghemat tenaga, waktu, serta biaya. Penerapan penilaian hasil belajar siswa menggunakan Quizizz terbukti nyaman dan efektif ketika guru tidak perlu mengeluarkan uang untuk mencetak atau memberikan tes soal maupun soal latihan untuk setiap siswa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani pada tahun 2022, ditemukan bahwa aplikasi Quizizz mempunyai kemampuan untuk mengurangi kecenderungan siswa untuk menyontek saat penilaian. Hal ini dikarenakan sistem secara otomatis memilih pertanyaan dan pilihan jawaban secara acak, sehingga siswa tidak mempunyai kesempatan untuk bertanya dengan siswa lainnya. Kemudian masuk kepada materi good practice dalam evaluasi hasil pembelajaran. Nah, di sini terdapat beberapa fokus dalam good practice, yaitu pertama ada menentukan tujuan evaluasi yang jelas. Nah, sebelum kita melakukan evaluasi, penting untuk menentukan tujuan evaluasi dengan jelas. Tujuan yang jelas akan membantu menentukan jenis dan metode evaluasi yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu memilih jenis dan metode evaluasi yang tepat. Terdapat berbagai jenis dan metode evaluasi seperti tes tertulis, tes lisan, observasi, portofolio, serta proyek. Jenis dan metode evaluasi yang dipilih harus sesuai dengan tujuan evaluasi dan karakteristik materi pembelajaran. Ketiga, menyusun instrumen evaluasi yang valid dan reliable. Instrumen evaluasi seperti soal tes maupun rubrik penilaian harus valid dan reliable. Validitas menunjukkan bahwa instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen tersebut konsisten dalam mengukur hasil pembelajaran. Keempat, yaitu melaksanakan evaluasi dengan objektif dan adil. Evaluasi harus dilaksanakan dengan objektif dan adil. Hal ini berarti bahwa semua peserta didik harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuannya. Kelima, yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif. Hasil evaluasi harus dianalisis dan diinterpretasikan secara cermat. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Umpan balik yang konstruktif akan membantu peserta didik untuk memahami kekurangannya dan meningkatkan prestasinya. Yang keenam yaitu melakukan tindak lanjut. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut dapat berupa pemberian remedial teaching, pengayaan, atau penyesuaian program pembelajaran. Nah, adapun contohnya yaitu guru memberikan tes adaptif untuk mengukur pemahaman siswa mengenai materi pembelajaran. Yang kedua, guru menggunakan penilaian autentik untuk menilai kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, siswa diminta untuk melakukan penilaian diri dan penilaian teman sejawat untuk meningkatkan kesadaran diri dan tanggung jawab mereka atas pembelajarannya sendiri. Dan yang terakhir yaitu guru menggunakan teknologi untuk membuat dan mengelola instrumen evaluasi, melaksanakan tes dan penilaian, serta menganalisis hasil evaluasi. Selanjutnya di sini ada good practice dalam EHP. Yang pertama, penggunaan beragam metode evaluasi. Dalam evaluasi hasil pembelajaran, penting untuk menggunakan beragam metode evaluasi untuk memperoleh gambaran yang holistik tentang pencapaian siswa. Hal ini diungkapkan oleh Arthur dan M. Sittige pada tahun 2014
bahwa penggunaan beragam metode evaluasi memungkinkan pendidik untuk menggali berbagai aspek pemahaman siswa secara lebih komprehensif. Kemudian, kedua yaitu penekanan pada formative assessment. Formative assessment atau evaluasi formatif memainkan peran penting dalam proses pembelajaran. Seperti yang ditekankan oleh Black and William pada tahun 2014, evaluasi formatif memberikan informasi langsung kepada guru dan siswa mengenai kemajuan belajar mereka. Hal ini memungkinkan untuk intervensi segera. Yang ketiga ada penggunaan rubrik yang jelas, di mana penggunaan rubrik yang jelas dalam evaluasi hasil pembelajaran dapat membantu meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penilaian. Menurut Arthur dan MC3 pada tahun 2014, rubrik yang baik memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari siswa dan kriteria penilaian yang spesifik. Dan yang terakhir ada kolaborasi antara guru dan siswa dalam evaluasi. Kolaborasi ini dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang kriteria penilaian dan memberikan kesempatan untuk refleksi mandiri. Ketika siswa terlibat aktif dalam menetapkan tujuan pembelajaran dan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri, mereka memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang proses pembelajaran mereka. Nah, dengan mendorong partisipasi siswa dalam evaluasi, guru dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok 11 mengenai bab inovasi dalam evaluasi hasil pembelajaran. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.